semuanya. Apa kabar? Kakak Pri ikut belum dengar semuanya? Apa kabar? Yeay! Hai adik-adik. Wah, sepertinya adik-adik udah pada mau siap ibadah ya, Pi Captain dan Kakak Prike. Betul Kakak Pri, Captain senang banget tuh melihat adik-adik udah pada rapi, ganteng, udah siap mendengarkan Bible Story. Iya, Kakak Prima juga sangat senang banget nih ya melihat adik-adik yang bersemangat untuk beribadah hari ini. Nah, Kakak Primai, Captain, dan adik-adik yang ada di rumah, kira-kira semua tahu nggak sih apa tema kita hari ini? Apa ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ini ada yang tahu deh. Apa? Nah, tema ibadah kita hari ini adalah amanat agung. Apa ya amanat agung itu? Ya. Kalian penasaran? Yuk kita temukan jawabannya di Bible Story ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, daripada kita tunggu lama-lama, kita mulai aja untuk ibadahnya. Tapi sebelum kita mulai ibadahnya, Pi Captain bacain dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pi Captain sudah bacakan tata tertib kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kita mau online di Edukasi Kids. Mohon penyertaanmu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Puter-puter langsung duduk. Halo adik-adik kesayangan, apa kabar? Kangen banget deh sama adik-adik semua. Kabar Kak Debbie baik, kabar adik-adik juga pastinya baik ya. Nah, sekarang Kak Debbie akan ajak adik-adik semua untuk mendengarkan Bible Story. Kira-kira bulan ini kita akan belajar tentang apa sih adik-adik? Nah, bulan ini kita akan belajar tentang menginjil. Minggu ini temanya adalah tentang amanat agung. Sebelum Kak Debbie mulai, pasti kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh berkumpul lagi walaupun masih lewat online, tapi sukacita kami penuh untuk mendengarkan Bible Story hari ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh punya hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh mau mendengarkan Bible Story, terlebih kami mau menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Tema kita minggu ini adalah tentang amanat agung. Sebelumnya Kak Debbie mau jelasin dulu nih ke adik-adik, amanat itu apa sih? Amanat itu adalah pesan atau perintah. Nah, adik-adik udah pernah gak dikasih pesan atau perintah? Misalnya pas mama papa mau keluar rumah, adik-adik dikasih pesan jangan lupa kunci pintu, dikasih pesan untuk gak boleh lupa mandi. Nah, itu adalah pesan atau perintah. Sama seperti Tuhan Yesus juga memberikan perintah atau pesan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus datang ke dunia dan menyelamatkan kita semua dan juga memberikan pengajaran, melakukan pelayanan. Tapi karena Tuhan Yesus rumahnya ada di surga, dia harus kembali ke rumah Bapaknya. Sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dan ini adalah pesan yang penting banget. Nah, apa sih pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Orang-orang yang disayangi oleh Tuhan Yesus adalah murid-muridnya nih adik-adik. Tuhan Yesus juga memberikan pesan yang penting banget ke murid-muridnya. Pengen tahu seperti apa? Yuk kita lihat video ini ya. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita akan baca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yuk, kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Pertama, kita baca dulu ayat 18-nya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Maksudnya apa sih adik-adik? Coba deh adik-adik bayangin. Tuhan Yesus kan udah deket banget sama murid-muridnya. Sering pergi kemana-mana, bareng-bareng. Terus tiba-tiba murid-muridnya tahu Tuhan Yesus mau pergi. Pasti sedih banget kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Yesus mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa baik di bumi maupun di surga. Jadi mereka gak perlu takut waktu Tuhan Yesus pergi. Nah sekarang kita lanjut ya ke ayat 19 dan 20-nya. Di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu adalah pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Pesan yang sangat luar biasa, sangat mulia. Dan Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua. Kenapa sih kira-kira Tuhan Yesus kasih pesannya ini?
Kenapa bukan pesan kalian berantem aja? Atau misalnya pesannya kalian melawan orang tua? Tuh kan, itu adalah pesan-pesan yang buruk dan tidak mungkin itu yang diberikan kepada kita adik-adik. Jawabannya satu nih, karena Tuhan Yesus sayang sama semua manusia. Sekarang, apa sih makna dari pesan Yesus yang pergi jadikan semua bangsa muridku? Apa ya kira-kira makna pesannya? Nah, bulan Agustus kemarin kan adik-adik udah belajar nih tentang syarat-syarat menjadi murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang yang benar-benar mau ikut maunya Tuhan. Benar-benar mau obey, sayang sama Tuhan Yesus. Dan mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Lebih dari main game, lebih dari bercanda sama teman-teman. Tapi dia mau fokus untuk mendengarkan apa maunya Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dikasih pesan untuk menjadikan orang lain punya hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus mau seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau suatu hari nanti kita semua berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang waktunya adik-adik buat dapat ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan untuk adik-adik yang ada di kelas kecil adalah Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jangan lupa ya, Matius 28 ayat 18. Dan untuk adik-adik yang di kelas besar, ayat hafalannya adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan lupa ya, itu tadi adalah ayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas besar. Adik-adik, selesai juga Bible Story hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, jangan lupa ya adik-adik, tema minggu ini adalah tentang amanat agung. Dan tadi kita udah belajar bersama-sama tentang amanat atau pesan Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur kami boleh mengikuti Bible Story. Walaupun kami tidak bisa berjumpa, tapi kami yakin kami sama-sama mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, malam jadi impian, malam jadi impian. Cintaku, cintaku, cintaku semakin mendalam. Yeah. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama aku, Kakak Primai dan juga Kakak Pri Ikep. Nah adik-adik, kali ini Kakak Primai dan juga Kakak Pri Ikep akan membantu adik-adik dalam Art and Craft. Yeay! Art and Craft apa yang akan kita lakukan hari ini? Oke, nah adik-adik di sini Kakak Primai dan juga Kakak Pri Ikep akan memberitahukan apa aja ya alat dan juga bahannya.
Nah, yang pertama ada sedotan. Nih, kali ini nih adik-adik ya kita pakai bahan sedotan ya. Oke, yang kedua ada gunting. Oke, yang ketiga ada selotip dan ada lem. Oke, ada juga pensil warna adik-adik. Kertas APS. Nah, ada juga kertas origami adik-adik. Dan juga ada kertas yang lebih tebal ya. Lebih tebal dari kertas APS-nya. Oke, adik-adik. Cara membuatnya seperti apa? Jadi ini pertama untuk kelas besar dulu ya. Untuk kelas besar seperti ini tolong dibantu kakak Perikep. Nah, seperti ini adik-adik. Ambil sedotannya. Nanti diambil ada kertasnya yang kertas APS lalu digunting. Dibentuk nanti seperti ini. Lalu adik-adik jangan lupa menulis ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab di dalamnya itu tertulis di mana? Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Mungkin adik-adik ini bisa dihafalin ya. Oke? Bisa ya adik-adik semuanya ya. Ini untuk kelas besar. Oke, selanjutnya untuk kelas kecil kakak Perikep. Oke, kakak Perimai. Gimana kelas kecil kakak Perikep? Tada! Ini adalah art and craft untuk kelas kecil. Sangat mudah kan adik-adik? Adik-adik bisa menggambar bola dunia seperti ini, ya kan? Lalu memberikan gambar tangan dan buat sekreatif mungkin. Bisa minta tolong mama dan papa tentunya. Oke, setelah itu apa kakak Prima? Oke, adik-adik buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya. Jangan lupa adik-adik untuk difoto lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik semuanya. Oke, bisa ya semuanya adik-adik ya. Oh ya, jangan lupa juga ya adik-adik ya dihafalin ya ayatnya ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke adik-adik? Oke, nah adik-adik sudah selesai art and craft kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah kami hari ini. Ajar kami melakukan amanat agungmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Aku, kakak Peri Ikep. Aku, kakak Primai. Dan aku, The Captain. Dadah!